Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur, sobat tani dimanapun kalian berada, terutama petani jagung ya, karena saya juga petani jagung. Jadi pembahasannya tentang jagung. Dan perlu sobat ngeluyur ketahui bahwasanya video-video saya dari awal sampai akhir, dari yang dulu sampai sekarang, itu semua adalah hasil dari pengalaman saya. Jadi saya hanya berbagi tentang pengalaman apa yang saya lakukan terhadap tanaman jagung, termasuk juga pada pemupukan daun ya. Khusus untuk melakukan pemupukan daun, saya biasa menggunakan beberapa macam pupuk daun yang sudah biasa saya lakukan dan saya gunakan, yaitu pupuk seperti Gandasil D, Gandasil B, dan kemudian pupuk Grand K untuk kalium dan Q-Vitanya untuk fosfatnya. Jadi keempat macam pupuk ini yang biasa saya gunakan. Dan perlu sobat ngeluyur ketahui, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari beberapa macam pupuk yang saya gunakan. Pertama yaitu pupuk Gandasil D. Pupuk Gandasil D, D ini maksudnya adalah D daun. Daun pada fase vegetatif atau pertumbuhan, di mana tanaman jagung masih berusia kurang lebih 2 minggu sampai 45 hari. Jadi ini bisa dilakukan menggunakan pupuk Gandasil D ya. Untuk kandungan nutrisinya, nitrogen yaitu 20% dan fosfatnya 15% serta kaliumnya 15%. Kenapa unsur hara nitrogennya lebih tinggi yaitu 20%? Karena pupuk Gandasil D ini khusus untuk masa pertumbuhan, yang mana pada masa pertumbuhan tersebut unsur nitrogen sangat dibutuhkan tanaman jagung pada fase vegetatif. Selain itu, Gandasil D ini dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, dan seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti aneurin, laktoflavin, dan nikotinik aksid amid, yang mana sangat dibutuhkan tanaman jagung pada fase vegetatif atau pertumbuhan, serta menambah nutrisi pada pembentukan daun dan merangsang tumbuhnya tunas baru. Ini bisa terlihat dari nutrisi yang terkandung dalam Gandasil D dengan unsur nitrogen sebesar 20%. Kemudian manfaat Gandasil D membantu dalam pembentukan tunas baru serta membantu dalam pembentukan daun. Kemudian daun akan terlihat lebih hijau, lebar, dan sehat, serta mengurangi kebutuhan pupuk akar. Pada dasarnya perlu sobat ngeluyur ketahui bahwasanya tanaman itu membutuhkan dua unsur hara, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, kira-kira seperti apa perbedaan unsur hara makro dan mikro? Intinya kalau unsur hara makro yaitu seperti kebutuhan pupuk nitrogen, fosfat, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, dan magnesium. Ini adalah golongan dari unsur hara makro. Jadi kalau ibarat manusia, makanan ini adalah makanan pokok, makanan utama ya. Nasi makanan keseharian itu adalah makanan pokok atau makanan utama. Sedangkan untuk unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Sedangkan unsur hara mikro sendiri antara lain yaitu zat besi, mangan, tembaga, zinc, boron, molybdenum, dan klor. Ini adalah lauk pauk ya. Kalau di manusia, kebutuhan makanan keseharian itu adalah lauk pauk. Jadi unsur hara mikro, disitulah perbedaan dari unsur hara makro dan mikro. Mungkin sobat tani semuanya sudah paham dan familiar
tentang fungsi dan kegunaannya dari pupuk makro dan mikro tersebut seperti NPK, nitrogen, fosfor, kalium, juga magnesium. Jadi mungkin saya perlu tambahkan ya, seperti unsur mikro, yaitu seperti unsur zat besi berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Kemudian untuk mangan berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim ya. Selanjutnya untuk tembaga dari unsur mikro berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim ya. Adapun gejala kekurangan tembaga pada tanaman adalah ujung daun tidak merata, layu dan mengalami kerusakan dan layu. Sedangkan unsur seng berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman ya, berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel dan ruas batang. Untuk unsur mikroboron yaitu berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, serta berperan dalam pembelaan sel pada tanaman biji. Mungkin itulah beberapa sedikit penjelasan tentang unsur mikro yang mungkin sangat dibutuhkan tanaman ya, walaupun sedikit, tidak begitu banyak seperti unsur makro. Mungkin untuk sementara cukup sekian pembahasan video kali ini tentang pupuk Gandasil D, dan apabila ada kesempatan saya akan jelaskan tentang pupuk yang lain seperti Gandasil B dan Grand K serta Q-Vita dari kalium dan fosfat. Oke sobat tani semuanya, tunggu video saya selanjutnya. Semoga sukses selalu untuk kalian semuanya. Saya Arman Karim mengucapkan banyak terima kasih atas tontonan video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.